Jadi mantan nih terus saja bilang kemana-mana bahwa dia membenci kita, bahwa dia sudah trauma dengan kita, bahwa dia tidak akan pernah mau kembali bersama kita lagi. Ya, tetapi justru dengan mengatakan seperti itu, dia menjadi orang yang teramat sangat menderita. Kenapa menderita? Ya, kita pernah membahas satu gejala psikologis manusia yang disebut sebagai akismes. Ya, akismes itu adalah keadaan psikologi seseorang yang ketika dia amat sangat menginginkan sesuatu, tapi justru dia mengatakan amat sangat tidak menginginkannya. Ya, jadi misal contoh, kita sedang lapar, sedang berkunjung ke rumah seorang teman. Kemudian oleh teman tadi mungkin dia melihat kita lemes ya, atau dari suara kita terdengar suara kruyuk-kruyuk gitu kan, tanda-tanda lapar, dan memang jamnya misal untuk jam makan siang. Teman tadi menawarkan kepada kita untuk makan. Tetapi apa yang kemudian kita jawab? Sudah ndak usah repot-repot, masih kenyang. Tadi sebelum kesini baru saja selesai makan. Nah, itu namanya akismes ya. Kita mengatakan sesuatu itu tidak kita inginkan. Kita berpura-pura tidak menginginkan sesuatu meski kita adalah orang yang amat sangat menginginkan dan membutuhkannya. Maka akismes itu kan dalam bahasa Yunani, akismos itu adalah rasa malu atau artinya adalah rasa malu. Nah, jadi begitu juga nih yang akan terjadi pada mantan. Ketika si mantan ini dia tidak cuma sekali dua kali ya, kalau awal-awal perpisahan mengatakan sudah tidak mau balik lagi, ya sudah. Biasanya kalau memang dia tidak mau balik lagi, dia tidak perlu mengatakan itu lagi. Dia akan meneruskan hidupnya dan kisah cinta dengan kita akan selesai. Ya. Tetapi ketika mantan masih saja terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kita lagi, ya besok dia ketemu teman yang lain, dia mengatakan dia sudah trauma bersama kita. Ketemu lagi yang lain, dia mengatakan dia tidak akan pernah mau mengenal kita lagi. Nah, sesungguhnya itu tanda bahwa mantan sedang mengalami gejala akismes ini tadi. Dia berusaha menyangkal keinginannya sendiri. Ya, dengan mengatakan sesuatu itu tidak dia inginkan, padahal realita yang dia rasakan sebaliknya. Dia amat sangat menginginkan untuk bisa kembali bersama kita lagi. Jadi semakin sering mantan mengatakan tidak mau kembali kepada kita lagi, itu menunjukkan bahwa keinginannya untuk kembali kepada kita amat sangat besar. Ya, kalau dia betul-betul tidak mau kembali lagi, maka dia tidak akan pernah bilang-bilang lagi tidak mau kembali. Tetapi semakin sering dia mengatakan tidak mau kembali, sudah trauma, sudah tidak cinta, sudah tidak butuh, itu menunjukkan bahwa cinta di dalam hatinya kepada kita teramat sangat besar. Nah, jadi ya, inilah yang kemudian selalu terjadi. Orang yang sepertinya membenci secara berlebihan, dia akan jatuh cinta, mengejar-ngejar kembali juga secara berlebihan.
Jadi ketika dia berusaha membenci, itu kan pada permukaannya, dengan lisannya, dengan ekspresinya, dengan sikapnya. Tetapi hatinya itu justru realitanya sebaliknya. Maka orang yang kelihatan benci banget, umumnya akan jatuh cinta kembali juga dengan cinta yang amat sangat. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka haunan, ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wa abghid baghidaka haunan, ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ahbib habibaka haunan, ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Jika engkau mencintai, maka cintailah orang itu dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Wa abghid baghidaka haunan, ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, bencilah juga dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Maka semakin mantan menunjukkan kebenciannya kepada kita, itu adalah tanda bahwa di hatinya keinginannya untuk kembali kepada kita lagi teramat sangat besar. Demikian, semoga bermanfaat.